Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita fokus sama yang hadir aja. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Jadi kita ketemu di minggu keberapa di sini? Minggu ke-7 ya, minggu ke-7. Data mining lanjutan. Loh, kok nggak bisa? Ya, coba lagi. Oke. Data mining lanjutan ya, data mining lanjutan. Minggu ke berapa sekarang? Minggu ke-7 ya. Minggu ke-7, kemudian tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 bulan 11 ya. Udah pengen akhir tahun aja lagi ya. 2021 ya. Kelas apa ini? Kelas BI 19 malam ya. Oke, ini saya record aja, saya nggak buka kelas online-nya. Nanti ini saya upload ya. Nanti uploadnya harus pakai headset ya. Ini suaranya kecil kalau pakai ini. Kita punya berapa minggu lagi sebelum ke UAS? Seperti yang saya sampaikan di WA group ya. Jadi kita sekarang masuk ke minggu ke-7 ya. Minggu ke-8, minggu 9, minggu 10, minggu 11, minggu 12. Habis itu minggu apa? Minggu tenang ya. Minggu tenang. Habis minggu tenang baru apa? Habis minggu tenang baru kemudian UAS. Gitu ya. Ini siapa ya? Ini absennya nih. Hah? Oh, habis itu semester 6 ya. 6, semester 7 skripsi, udah gitu lulus ya. Ya, dinikmatin aja. Nanti kalau udah wisuda nggak ada bakal kayak gini-ginian ya. Kalau kecuali Anda ambil S2 ya. S2 itu isinya tugas semua ya. Ini belum ada seberapanya kalau Anda ambil S2. S2 biasanya isinya cuma tugas presentasi gitu ya. Oke, nah di minggu ke-7 ini saya akan bahas tentang data ya, tentang format data. Ya, ini tadi kelas pagi juga nggak selesai ya, jadinya nanti kita bikin 2 minggu di sini bicara tentang format data. Nah, kemudian nanti saya pengen Anda mulai mini projectnya ya, project buat UAS-nya. Jadi nanti sampai kepada UAS kita mulai dari sekarang gitu ya. Nanti ada saya minta bikin kelompok ya, seperti biasa. Bikin kelompok. Oke. Kemudian nanti satu kelompoknya bikin kelompok ya. Kemudian nanti satu kelompoknya biasalah 3 mahasiswa ya. 3 mahasiswa. Oke. Nah, nanti di sini akan ada 2 presentasi ya. Akan ada 2 presentasi. Dan ini presentasinya sudah ikut tugas gitu ya, sudah include formatif ya, dan sudah include dengan UAS-nya ya, ibaratnya itu satu paket gitu ya. Nah, tadi pagi sudah deal anak kelas pagi kalau kita presentasinya di minggu ke-9. Ini presentasi pertama ya, ini adalah presentasi pertama. Oke, presentasi pertama ini akan membahas tentang pre-processing ya, tentang pre-processing ya. Saya tidak menyampaikan sebenarnya detail ya, tapi ya sebagian besar saya sampaikan. Jadi nanti ini ibaratnya ini adalah ya kalau saya biasa pakai part-part, ini katakanlah UAS part 1 gitu ya, UAS part 1 ya, presentasi tentang pre-processing. Nanti pertemuan 10, 11, 12 nih saya ada materi lagi ya, materi tentang algoritmanya ya, materi tentang optimasinya macam-macam. Nah, nanti Anda mulai presentasi lagi di sini ya, presentasi lagi di minggu tenang sama di UAS ya. Ini adalah presentasi yang kedua.
ya. Jadi orang-orang minggu tenang kita sudah UAS gitu ya. Ya, oke, karena waktunya lama nanti minggu tenang itu sudah UAS gitu ya. Jatuhnya ke presentasi 2 ya. Jadi di akhir mata kuliah ini Anda sudah sampai memahami pre-processing, sudah sampai pada algoritmanya, dan nanti levelnya saya bikin levelnya skripsi gitu ya. Walaupun di sini misalnya kita menggunakan datanya data sekunder ya, data punya orang. Nanti kalau Anda mau pakai angkat skripsi, Anda harus cari data sendiri ya. Tapi langkah-langkahnya ini saya sudah arahkan, sudah siap buat diangkat kalau pengen ngambil tentang skripsinya gitu ya. Ya, berarti nanti bagian dari projectnya ini itu akan ada seperti biasa mencari dataset gitu ya. Mencari dataset. Ini kan sudah ya, saya dari awal sudah minta Anda mencari dataset. Datasetnya nanti akan ada misalnya 3 sampai 6 dataset gitu ya. 3 sampai 6 dataset berarti masing-masing mahasiswa bisa. Masing-masing mahasiswa nanti akan ada 1 sampai 2 dataset ya. Dataset itu gampang ya. Ambil dari mana? Ngambil salah satunya dari Kaggle, atau kemarin saya lihat banyak yang ambil dari dataset dari mana Mas Juaryadi? Jakarta Open Data. Oke, good. Ya, itu udah bagus ya. Ya, itu cuman Ya, nanti kita lihat datanya apa sudah layak digunakan. Siapa aja yang udah hadir nih? Siti Hafifah ya? Putri Indonesia, Pak. Siti Hafifah kan? Iya. Terus siapa? Putri? Satu lagi? Alma. Putri H. Itu Putri juga. Alma mana? Putri H. Oke ya. Nah, loh, belum simpen ya? Saya giniin aja lah. Ya. Dosen harus tega sama mahasiswa ya. Biar mahasiswanya mau ya belajar ya. Oke. Mana tadi? Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini membantu Anda juga dalam UASnya gitu ya. Jadi saya pengen semuanya nilainya bagus ya. Kalau nanti kemarin UTS masih kurang-kurang, kalau sininya bagus nanti masih saya pertimbangkan ya. Tapi kalau UTS-nya masih kurang-kurang, di sininya kurang-kurang, nanti saya pertimbangkan nggak lulus gitu ya. Atau D gitu ya. Ya, angkatan oke, nggak usah disebutin ya. Kita lanjutkan gitu ya. Jadi kalau kemarin di UTS-nya Anda sudah saya minta ngapain aja sih kita UTS? Kita udah belajar apa aja? Pertama itu apa? Load data ya. Kita sudah bicara tentang load data. Kita sudah bicara apa lagi? Kita sudah tahu bagaimana menampilkan data. Cara menampilkan data gimana? Pakai head ya. Titik head gitu, kemudian tampilkan berapa gitu ya. Apalagi macam-macam ya. Bagaimana kita menghapus data yang tidak lengkap gitu ya, macam-macam ya. Itu bagian dari pre-processingnya ya. Nanti dalam satu dalam presentasinya saya bagi 2 ya. Yang pertama tadi presentasinya berapa minggu lagi berarti? 2 minggu lagi ya. Jadi presentasi ini bagian dari UAS. Jadi nanti ini nyambung lagi ke UAS ya. Maka dari sekarang Anda harus mencari dataset yang bagus ya. Walaupun nanti kalau misalnya mau ganti-ganti lagi bisa ya. Ini kita gunakan data sekundernya ya. Jadi harusnya sudah biasa meload data gitu ya. Oke, nggak usah dipikir susah ya. Jangan dipikir susah ya. Diikutin aja. Oke, deal ya. Kita punya berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minggu tenang saya pakai ya. Minggu tenang saya pakai walaupun sebenarnya ini hanya kelas pengganti kalau ada libur ya. Kita ada libur nggak? Kita tanggal berapa aja sih kuliah? 30, tanggal 7, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 4 ya, tanggal 4 Januari ya. 11 minggu tenang, 18 Januari ya. Nggak ada libur kan tahun baru? Nggak boleh ya. Nggak boleh kemana-mana ya. Mudah-mudahan gelombang ketiganya nggak ada ya. COVID gelombang ketiganya tidak beneran ya. Oke, gitu ya. Jadi
Jadi tidak merekam dalam video ya, tapi presentasi di depan. Presentasi di depan gitu ya. Presentasinya langsung satu kelompok maju, 3 kelompok, mana datasetnya, langsung nanti ketika presentasi di run ya, di run. Jadi nanti Anda siapin dulu, kemudian Anda menjelaskan gitu ya. Karena S1 itu lebih kepada memahami ya. Memahami. Anda paham apa yang Anda sampaikan itu udah cukup buat saya ya. Dan memang levelnya S1 adalah memahami. Jadi kalau ada namanya 9 level KKNI ya, 9 level KKNI, maka S1 itu levelnya level 6 ya. Level 6 ya. Kalau D3 itu level 5 gitu ya. Pernah dengar nggak KKNI, 9 level KKNI? Pernah dengar 9 level KKNI? Google ya. Jadi kita kalau di luar negeri udah biasa nih, di luar negeri udah biasa. Kalau di kita masih agak-agak belum terlalu dipakai ya. Jadi KKNI singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi tingkat pencapaian seseorang itu nanti di leveling. Nah, levelingnya itu ada 9 level. Ada 9 level. Nah, 9 level ini itu mana dia? Ya, ini kalau mau dibahas tapi intinya ada 9 level ya. Nah, tadi pendekatannya itu ada 4 pendekatan. Ya, jadi ada 4 pendekatan. Yang satu pendekatan akademis ya. Yang kedua pendekatan dari industri ya. Kemudian satu lagi pendekatan dari katakanlah government, atau yang satu lagi adalah pendekatan dari otodidak. Jadi sebenarnya otodidak itu diakui juga ya, kalau dia levelnya ada di level 6. Jadi kalau di luar negeri itu ada seorang praktisi udah katakanlah 10 tahun di bidangnya, itu bisa diakui di level 1, di level 6 yang selevel dengan S1. Kayak gitu ya, itu yang dimaksud dengan KKNI. Kita balik lagi ke kita di sini. Gimana tadi? Oke, sudah deal ya. Jadi presentasi pertama kapan? Minggu ke 9 ya. Siap nggak siap? Maju. Kalau nggak maju gimana Pak? Nggak dapat nilai. Udah gitu aja ya. Nggak usah pusing-pusing ya. Kemudian nanti presentasi kedua kapan? Minggu tenang. Pokoknya maju aja, siapin datasetnya ya. Kemudian ini udah bagian dari UAS. Jadi kalau dibilang kapan UAS? Mulai minggu ke-9 itu sudah UAS. Ya. Nanti kalau semuanya sudah oke, saya ngasih nilainya enak lah ya. Anda memang bisa gitu ya. Saya nggak pengen nilainya kosong aja gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, kalau Anda lihat di LMS, sudah dilihat belum di LMS? Di LMS itu saya sudah upload, ada link ya. Ada link ke ini kok nggak update di LMS. Tapi sebenarnya di WA juga udah saya kirim tadi ya. Ya, sudah ada. Itu sebenarnya link dari LMS ya. Di LMS saya sudah kasih link, mana dia? Ya, link materi. Banyak amat sih. Oke ya, nih. Oke ya, jadi di situ sebenarnya itu adalah gabungan dari 2 buku ya. Ini buku yang sering saya bilang ini. Ya, ini bukunya lebih mahal dari aslinya ya. Buku ini lebih mahal dari aslinya karena dia setiap lembarnya adalah soft cover. Ini satu lembarnya 25.000 ini ya. Ya, buku ini ya. Buku ini lebih mahal cetakannya ya. Ya, jadi Anda harus punya buku ini ya, minimal e-booknya ya. Ini yang saya pakai kemarin ketika UTS ya. Punya siapa? Chris Albon. Di minggu pertama udah saya sampaikan saya mau pakai buku ini. Kemudian kalau nggak salah ada 2 ebook yang lain ya. Oke, ini sudah di-download belum datanya? Sudah ya. Kalau Anda download datanya ya, oke, kalau sudah di-download datanya itu oke, sebentar. Ya, seperti ini ya. Sudah? Ini Anda download ya. Ini semua Anda download. Biasanya kalau di-download formatnya adalah zip. Ini sebenarnya saya ambil dari 2 ebook ya, Chris Albon, satu lagi yang siapa itu yang ada Muhammad siapa gitu ya. Ya, oke.
Nah, nanti kalau sudah di-download, sebenarnya nanti ada data yang saya gunakan dari yang kita gunakan ketika UTS juga ya. Jadi kalau di-download ya, Anda buat dalam satu folder seperti ini. Nah, ini nanti downloadnya seperti ini nih ya. Jadi silahkan saya kasih waktu 5 menit untuk membuat dalam sebuah folder. Kemudian nanti kita juga butuh datanya dari ebook yang ada data seperti ininya ya. Ada marketing, ada Jerman, ada Mark CSV, ada macam-macamnya di sini. Ya, Anda strukturnya seperti ini. Strukturnya adalah pertama di-download dulu yang link yang tadi, ini semua filenya. Sekali lagi file-file ini saya ambil dari 2 ebook ya, satu Chris Albon, satu lagi siapa itu saya lupa. Ya, linknya ada di LMS atau di WA Group ya. Kemudian kalau image di sini saya cuma butuhkan buat di ininya ya, ini enggak terlalu, ini saya screenshot dari ebooknya. Yang penting adalah datanya. Gitu ya. Nanti kita belajar tentang konsepnya, nanti kita praktek ya. Ya minimal sampai jam 9 gitu ya. Ya Mas Duar ya dia. Ya. Ya. Harus sampai jam 9 ya. Ya ini kalau tiap minggu sampai jam 9 aja ya. Kemudian bisa kita coba. Ya, oke. Tadi pagi saya ngerekam ada yang terputus juga tuh Jimit-nya ya. Ya, jadi di situ ada yang format PDF ya. Jadi kalau saya sampaikan ini harusnya dirubah menjadi PDF. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh bagaimana saya memformat IPyNB menjadi PDF atau HTML gitu ya. Nah, nanti silakan Anda buka pertemuan 7 part 1 IPyNB. Silakan saya kasih waktu 5 menit sampai Anda bisa membuka file ini. Ini filenya yang IPyNB ya. Bukan yang PDF, bukan HTML ya. Nanti kita akan belajar di sini. Nanti sedikit berbeda. Tadi pagi saya sudah ngajar kelas paginya, saya nggak bikin backupnya ya. Mungkin nanti saya hapuskan aja beberapa. Ya, oke. 900. Ini aja deh. Ya, harusnya bisa cepet ya. Harusnya bisa cepat karena kita udah sering kali bicara tentang bagaimana naruh di folder user gitu ya. Ya, oke. Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit. Pastikan nanti di sini ada IPyNB, ada pertemuan 7 part 1. Yang dibuka jangan yang PDF ya. Yang dibuka yang IPyNB-nya. Ya, jadi silakan dibuka Jupyter Lab-nya. Ya, kemudian Anda simpan dalam sebuah folder ya. Kemudian Anda buka pertemuan 7 part 1 IPyNB, ini dibuka ya. Nanti kita coba bahas konsepnya dulu, kemudian setelah kita bahas konsepnya ya 30 menit kita bahas konsep, 30 menit kita bahas prakteknya sampai jam 20 minimal ada 2 part 1 sama part 2 selesai gitu ya. Minggu depan kita lanjutkan part 3, part 4, part 5 dan selanjutnya. Nah, udah selesai minggu ke-9-nya Anda presentasi. Habis presentasi kita akan masuk ke algoritma-algoritmanya ya. Nanti algoritma-algoritmanya saya bikin cepat atau nanti saya ngerekam. Kemudian nanti bisa Anda ikutin secara di luar kelas ya. Kalau waktu di kelasnya terbatas. Ya, silahkan di screenshot kemudian taruh di WA group. Ininya, di foto boleh ya. Silahkan Anda foto hasil dari bukanya di misalnya contohnya ini ya. Ini Pak sudah gitu ya. Ini contoh dari saya aja ya, bukan berarti saya sudah ya. Kalau di screenshot silahkan, kalau enggak mau difoto biar cepet ya silahkan juga supaya saya bisa
lihat apa namanya Anda sudah sampai mana, ada feedbacknya lah ya, biar enak ya. Ya, ikutan yang ini ya. Silakan Anda foto. Print screen, buka WA-nya. Ya, tadi siapa yang baru masuk? Hah? Reni Prasetyo. Alma. Siapa namanya? Si Virginie, kenapa Virginie? Oh, Pipa sudah, Pipa. Nah. Ya, mana? Yang lain? Ayo, bisa. Kok batuk? Siapa yang sudah PH? Ya, oke, good. Yang lain mana? Oke. Udah. Bantuin Mbak Hopipah, bantuin. Tadi dari download saya kontrol D, Pak. Mau saya pindahin ke pertemuan 7 folder, kenapa hilang ya? Apa salah? Harusnya saya copy ya? Hah? Jangan dulu, Kak. Astagfirullah, sampai lupa ya. Kenapa Mas? Kayaknya kurang latihan ya? Kurang latihan, Pak. Iya. Banyak kan dikerjain saya, Pak. Ah. Kan? Ya, oke ya. Baru 21 menit, 22 menit. Ya, silakan Anda buka langsung pertemuan 7 part 1 sama pertemuan 7 part 2 ya, yang IPNB-nya langsung sekalian dibuka. Saya akan menyampaikan konsep tentang nanti saya jelaskannya agak lepas ya. Sebenarnya ini ketika di semester kemarin juga udah saya sampaikan, tapi sekarang kita bisa lebih detail membahasnya ya. Jadi di sini sedang bicara tentang format data. Saya bilangnya adalah format data aja ya, format data ya. Oke. Jadi silakan Anda lihat di pertemuan 7 part 1. Di situ ada handling numerical data ya, handling numerical data. Jadi ini silakan dicatat ya. Yang pertama, tipe data yang kita gunakan namanya adalah numerical data ya. Yang pertama adalah numerical data. Oke, data numerik gitu ya, data numerik. Namanya apa? Numerical data. Oke, data angka. Oke, yang kedua adalah saya ngikutin istilah yang digunakan di buku ini. Data yang kedua yang digunakan istilahnya adalah data kategorikal ya. Kategorikal data ya. Jadi ada namanya kategorikal data. Nanti kategorikal data ini dipecah menjadi dua. Yang pertama namanya adalah data nominal ya, nominal data. Yang kedua adalah data yang namanya ordinal data gitu ya, ordinal data. Ini kalau di statistik ini ada skala macam-macam ya, lebih detail lagi. Tapi kalau di sini kita hanya bicara tiga lah ya. Yang pertama adalah numerical data, yang kedua adalah kategorikal data, kemudian kategorikal kita pecah nominal sama ordinal. Jadi kadang-kadang saya suka bilang kategorikal itu adalah nominal, itu adalah kategorikal ya. Jadi nanti kita bahas contoh-contohnya, bagaimana numerical data, bagaimana kategorikal data, bagaimana nominal data sama ordinal data. Jadi nanti ini terkait dengan apa? Terkait dengan algoritma-algoritma yang akan kita gunakan ya. Kita belum sampai pada algoritma-algoritmanya, kita baru sampai pada format datanya. Gitu ya. Misalnya saya punya data tentang suhu ya.
Saya punya data tentang suhu. Suhunya berapa? Suhunya misalnya 26 ya, derajat Celcius. Suhunya berapa? Suhunya 18 gitu ya. Oke, ini adalah contoh dari apa? Numerical data. Data dalam bentuk numerik. Ya, nanti misalnya dipecah lagi menjadi data bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat, satu lagi adalah bilangan pecahan gitu ya. Integer sama float gitu ya. Kalau ini gampang lah, ini gampang dinalar ya. Numerical data itu gampang, pokoknya dia ada numeriknya. Nah, nanti ketika presentasi ya akan ada sedikit tanya jawab. Misalnya pertanyaannya adalah ya, ini itu misalnya saya ambil contoh yang mana ya. Ya, misalnya kayak gini ya. Kelihatan nggak datanya? Iya. Nah, jadi format data atau tipe data adalah tipe data dari masing-masing value yang dimiliki oleh fiturnya, gitu ya. Coba kalau kita lihat di sini ada apa? Year birth ya, tahun kelahiran. Ini kira-kira contoh data dari apa? Numerik ya, numerik. Nah, nanti kita ketemu sama data-data yang gampangnya adalah non numerik ya. Jadi kategorikal data yang pertama adalah non numerik ya. Non numerik, gampangnya seperti itu. Nah, saya ngasih contohnya dari e-booknya di sini aja. Di e-book di sini kita akan membahas contoh data yang merupakan contoh dari nominal sama apa? Nominal sama ordinal ya. Jadi kategorikal itu punya dua, apa aja tadi? Nominal sama ordinal. Nah, saya langsung aja membandingkan contoh nominal data. Pokoknya Anda langsung ngerti aja ya, nominal data sama ordinal ya, ordinal data ya, ordinal data. Kita ambil contohnya langsung dari e-booknya. Ini adalah contoh-contoh dari apa? Nominal data. Apa aja? Yang pertama bicara tentang color. Apa itu color? Warna. Warna itu contoh dari nominal data. Yang disimpan nilainya apa? Ada blue, ada apa lagi? Ada red gitu ya. Ada apa lagi? Ada green. Yang pertama ini pasti non numerik ya. Ini adalah non numerik ya. Tapi nanti Anda pasti bilang, "Pak, warna itu bisa direpresentasikan dalam heksadesimal, Pak." Ya. Kita tidak bicara di situ. Kita bicara ini adalah data-data yang kita simpan non numerik. Saya gampangnya non numerik aja. Ini apa? Ini adalah warna ya. Warna ada biru, ini DLL ya, dan lain-lain gitu ya. Oke, saya langsung ambil contoh yang ordinal. Yang ordinal, contohnya di sini adalah ya. Oke. Yang ordinal langsung kita ambil. Contohnya adalah apa di situ? Ada low. Ada apa lagi? Ada medium. Ada apa lagi? Ada high. Oke, coba dilihat. Kalau kita bandingkan nilai dari ini, katakanlah speed aja ya. Apa itu speed? Kecepatan ya. Oke, kita geser dikit. Oke, kita kasih nilainya apa? Speed ya, speed. Nilainya apa? Low, medium, sama high. Maka yang paling mudah dilihat dari ordinal data, yang pertama adalah non numerik ya, dia bukan numerik. Yang kedua adalah dapat diurutkan. Dapat diurutkan. Maksudnya dapat diurutkan gimana? Medium itu lebih tinggi dari low, high itu lebih tinggi dari medium. Ada urutannya. Jadi ordinal itu maksudnya adalah urutan. Ya, dia punya urutan. Gitu ya. Itu adalah contoh dari nominal data sama ordinal data. Jadi nanti kita akan bicara pertama ketika presentasi, pertanyaan saya, ini tipe datanya, formatnya nominal data atau ordinal data, gitu ya. Nanti Anda kasih jawabannya, gitu ya. Nah, kita ambil contoh berikutnya. Contoh berikutnya ada man sama ada woman, ya. Ini contohnya gender ya. Contohnya adalah gender. Apa itu gender? Gender. Oke. Ya, gender dikatakan itu adalah nominal
data. Ada apa nilainya? Ada man, ada woman. Ya. Nah, sekarang Anda setuju nggak kalau gender itu bukan termasuk ordinal data tapi termasuk nominal data? Apa pengertian gender itu termasuk nominal data? Berarti man sama woman ada urutannya nggak? Nggak ada ya. Setuju dengan itu? Setuju ya. Kalau Anda setuju gender ada urutannya, maka ini termasuk dengan ordinal data. Gitu ya. Karena man sama woman itu tidak ada urutannya, maka kita sebutkan ini adalah termasuk nominal data. Itu dulu. Jadi nanti ketika belibet-belibet di datanya, kalau di sini aja nggak ngerti repot nanti ya. Ya, saya udah beberapa kali seperti ini, kalau agak kurang memahami di sininya agak repot. Ya, jadi kenapa gender itu adalah nominal data? Karena man sama woman tidak bisa diurutkan, gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Yang berikutnya ada contohnya adalah apa di sini? Fruit ya, fruit. Apa aja? Ada banana. Ada apa lagi? Ada strawberry, strawberry. Ada apa lagi? Ada apel ya. Ada apel. Jadi pertama Anda harus pahami ini bukan numerik data, itu yang pertama. Yang kedua ini tidak bisa diurutkan, gitu ya. Oke. Itu adalah contoh pengertian dari apa? Pengertian dari nominal data. Ordinal data yang lain apa, Pak? Ordinal data yang lain adalah yang sama all. Apa itu? Age lah ya. Age di situ. Age itu bisa aja kita kasih nilai 12 gitu ya. 80. Kalau ini termasuk numerik ya. Kalau ini adalah numerik. Ya, tapi kalau age-nya itu kita kasih nilai yang gitu ya. Atau old ya, maka ini adalah apa? Ordinal data. Ingat ya, yang ini adalah numerik karena seperti ini. Tapi kalau kita kasih yang sama old, maka ini apa? Termasuk ordinal data. Gitu ya, ordinal data. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, gampang. Misal graduation, master, terus itu kan ada urutannya. Ada. Itu ordinal itu. Kan harus SD dulu, SMP, kemudian SMA gitu ya, ada urutannya ya. Itu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ada berapa tipe data itu Mbak Alma? Ada berapa tipe datanya? Ada dua apa aja? Oh ya, kategori data dibagi dengan berapa? Dua. Nominal sama? Oke, pertanyaan saya. Kalau nilai A, B, C ini termasuk numerik apa nominal? Kejebak ya. Numerik dari mana? Ini termasuk numerik, nominal apa ordinal? A, B, C, D. A, B, C, D ini A, B, C, D konteksnya nilai ya. Sorry. Ini konteksnya adalah nilai grade ya. Grade ya. Oke. Apakah A lebih tinggi daripada B? Ya. Apakah B lebih tinggi dari C? Ya. Tapi kalau A, B, C, D konteksnya adalah abjad, ya. Apakah dia nominal apa ordinal? Ordinal? Kenapa ordinal? Karena ada urutannya ya. A, B, C, D ya. Oke deh. Sudah ya. Kok Mbak Alma belum nih? Kalau kayak gini, ya sudah kita skip aja. Nanti ngikutin aja ya. Nah, masalahnya apa masalahnya? Masalahnya adalah nanti kita ketemu sama algoritma yang dimana algoritma ini menggunakan format data katakanlah yang numerik gitu ya. Nanti ada juga algoritma yang menggunakan format data yang digunakan adalah kategorikal gitu ya. Oke, ada juga algoritma yang bisa menggunakan dua-duanya. Maka nanti salah satu masalahnya adalah kita harus bisa mengubah ya. Kita harus bisa mengubah misalnya format data, misalnya format data nominal ya menjadi numerik ya, menjadi numerik. Ini salah satu
Contohnya, ini salah satu yang sering terjadi. Kita harus bisa mengubah format data yang tadinya nominal menjadi apa? Menjadi numerik. Kenapa? Karena algoritmanya menggunakan format data apa? Numerik. Nanti ada lagi masalah tentang scaling seperti itu ya. Jam berapa sekarang? 19. Masih lama kan kuliah kita? Masih 1 jam lagi ya. 2 jam. Ya, oke. Sampai sini masih bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Tadi saya baru menyampaikan tentang apa? Ada beberapa format data ya. Tadi absennya siapa tadi? Yang berikutnya Alma ya. Alma Fitriani. Ya, kita lanjut di sini. Silakan Anda masuk ke pertemuan 1. Pertemuan 7 part 1. Di sini kita bicara tentang handling numerical data. Sekali lagi, ini saya ambil dari bukunya Chris Albon. Yang ini ya. Nih, buku ini ya. Buku ini sudah menghasilkan beberapa sarjana, beberapa master ya. Ya membantu lah ya. Jadi resource ya, jadi reference ya. Kita lanjutkan saja. Yang pertama di sini kita akan bicara tentang rescaling a feature ya. Kalau Anda lihat di sini ada di bab 4 ya, walaupun di sini saya nggak ambil semua ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada banyak, ada berapa, tapi yang saya ambil hanya 3 poin saja atau 2 poin saja. Yang pertama apa? Rescaling a feature ya. Di sini adalah mengubah skala. Yang kedua adalah standardizing a feature, standardizing a feature. Nah, sekarang yang kita akan bicarakan adalah bagaimana kita mengubah skala. Kenapa itu menjadi masalah? Tadi saya sampaikan yang tadi apa? Mengubah format data ya. Jadi yang kedua adalah masalah scaling ya. Masalah scaling. Apa itu scaling? Scaling itu adalah range data lah. Ini saya kasih gambarannya kayak gini. Ya. Misalkan kita punya 4 kolom ya. Ada fitur 1 ya. Ada fitur berapa lagi? Ada fitur 2. Kemudian ada fitur 3 gitu ya. Kemudian fitur 1 punya data. Datanya misalnya 70, 50, 30, 10 gitu ya, dan lain-lain. Tapi di sini yang perlu dipahami adalah range datanya itu adalah katakanlah puluhan gitu ya. Dia apa? Puluhan. Skalanya gitu ya. Skalanya adalah puluhan gitu ya. Nah, fitur yang kedua itu bicaranya menyimpan datanya jutaan, misalnya 10 juta gitu ya. Kemudian 50 juta gitu ya. Kemudian ada yang 100 juta gitu ya. Ada yang 3 juta misalnya, kayak gitu ya. Ini adalah range datanya apa? Range datanya adalah apa? Jutaan gitu ya. Nah, fitur yang ketiga di sini hanya menyimpan data misalnya 0,1 ya, 0,5 gitu ya, 0,01 gitu ya, 0,4 dan lain-lainnya. Di sini range datanya katakanlah 1/10 gitu ya, 0,0 gitu ya. Nah, kalau Anda lihat seperti ini masing-masing kolom, masing-masing fitur, masing-masing inputan memiliki range data yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini akan menjadi masalah, minimal ada 2 ya, akan menjadi masalah. Yang pertama adalah dengan perbedaan skala seperti ini akan memberatkan penghitungan ya. Ya, dari algoritma-algoritma tertentu dengan range data yang berbeda itu akan memberatkan penghitungan ya. Ini saya ambil dari referensi mana lah gitu ya. Yang kedua ya, skala input yang besar, skala input yang besar akan meniadakan pengaruh atau efek dari skala yang kecil ya, skala yang kecil. Nanti ini Anda gunakan juga scaling ini ketika belajar tentang SPK ya, sistem mendukung keputusan atau DSS ya. Anda gunakan juga di statistika gitu ya, ada
statistik. Kemudian ada lagi misalnya di ML ya, machine learning. Oke. Nah, berarti solusinya apa? Tadi masalahnya apa? Masalahnya apa tadi? Memiliki range data yang berbeda-beda. Maka solusinya adalah kita menggunakan scaling ya. Kita ya gimana? Fitur 3 yang mana? Oh, ini 1/10. Iya, 0,1 gitu ya. Ya, 1/10 gitu lah. 1/10 kalau di sini saya bilangnya ya. Iya. Yang penting ngerti lah. Sudah ya? Oke. Ya. Yang mana? Yang ini memberatkan penghitungan. Ya. Yang kedua, skala input yang besar akan meniadakan efek dari skala yang kecil ya. Jadi nanti karena dia besar pengaruhnya, jadi efeknya nilai yang kecil itu pengaruhnya akan hilang. Nanti ini saya simpan ya. Nanti saya simpan ini. Nanti saya taruh di sini ya. Nanti saya ubah formatnya menjadi PDF, nanti saya upload. Tapi bagus sih lagi belajar nulis ya. Jadi semuanya bergerak. Oke, sudah ya. Jadi masalahnya apa? Masing-masing inputan memiliki range data yang berbeda-beda. Oke. Solusinya apa tadi? Solusinya adalah kita menggunakan apa? Scaling ya. Kita menggunakan scaling. Apa tadi? Scaling gitu ya. Kita menggunakan scaling ya. Scaling ini adalah saya saya bikin langsung aja metode ya yang digunakan. Nanti ada beberapa cara ya. Tapi ini konsepnya lah yang digunakan untuk membuat setiap inputan yang awalnya memiliki range data yang berbeda menjadi memiliki range data yang sama ya. Jadi konsepnya adalah nanti scalingnya berapa Pak? Scalingnya misalnya ya ini mau dibahas. Ini mau dibahas ya. Ya, jadi nanti skalanya bisa di antara 0 sampai 1. Skalanya bisa di antara -1 sampai 1. Tapi bisa aja kita kasih skala misalnya antara 1 sampai 10 kayak gitu ya. Yang penting nanti setiap inputannya masing-masing range-nya 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0. Habis ini langsung kita praktek nanti ya. Habis ini langsung kita praktek. Ini konsepnya langsung saya balas ke prakteknya. Anda jadi ibaratnya konsepnya langsung nanti kita praktek. Oke, apa tadi scaling? Metode yang digunakan untuk membuat setiap inputan yang awalnya memiliki range data yang berbeda menjadi memiliki range data yang sama. Oke, ini saya screenshot aja. Kita taruh di WA group. Ya, oke. Biar nggak ketinggalan ya. Oke, gampang kan? Ya, teknologi sekarang memudahkan ya. Oke, gimana tadi? Ini masih kerekam kan? Ya, kita lanjut. Sekarang silakan Anda buka pertemuan 7 part 1, kemudian silakan di reset ya, di restart. Klik kernelnya, kemudian restart kernel and clear all output. Silakan. Ya. Kernel, restart kernel and clear all output. Sudah? Ini saya ambil dari bukunya Mas Chris ya. Mas Chris Albon ini ya, Chris. Ya, oke. Ini PDF-nya udah ada. Oke, sudah. Di kernel
restart kernel and clear all output. Sudah ya? Oke. Nah, ini di sini kita oke, saya langsung di sini aja ya. Udah sampai sini belum? Ketemu sama di sini? Ketemu ya. Di sini kosong angkanya ya. Oke. Silahkan Anda running ini. Silahkan di running. Shift enter. Sudah? Sudah ya. Oke. Nah, kita bahas sedikit di sini. Di sini menggunakan dua library. Yang pertama adalah NumPy ya. NumPy ini adalah numeric Python ya. Ini yang bicara tentang array di sini. Namanya numeric Python. Jadi kalau nanti ada NP ini berarti adalah NumPy ya, numeric Python. Yang kedua kita menggunakan library namanya sklearn. Kemudian kita gunakan lebih spesifiknya lagi namanya preprocessing. Ya, jadi di sini kita hanya menggunakan saja, kita pengguna gitu ya. Nah, di sini kita punya berapa data di sini? Min 500, min 100, 0, 100 sama 900. Sama enggak? Oke, coba disebutin. 500, 100, 100, 100, Kok beda? Ya sudah, saya samain. Berapa lagi di sini? Coba sebutin berapa aja. Ini min 700. Terus nggak apa-apa, dibikin aja. Terus 10.000. Anda dapat yang update berarti ya. 10.000. Kayak gini. Oke, coba kita lihat ya. Masih ada lagi. Berapa? 100. Oke, yang penting kalau error kita cari error. Udah kayak gini? Oke, coba. Kalau misalnya Pak, saya beda ya, tinggal disamain aja ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ada berapa datanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 10.000 saya kasih underscore ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, 10.000. Oke, coba pertama kita lihat dulu. Di sini datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini di dalam satu array ini kita punya berapa data tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pengen ubah formatnya. Nanti Anda bisa coba-coba di sini, Anda bisa ubah-ubah di sini. Kita ikutin aja dulu di sini ya. Silakan di running dulu ini. Silakan di running. Silakan di running. Sudah bisa? Ada error nggak? Error ini. Yang awal udah dijalanin belum yang ini? Yang ini udah di run belum yang ini? Terus di sini errornya apa? Errornya ada errornya. Minus 700. Coba dilihat deh. Ini komanya ada nggak? Ini kalau fiturnya di running harusnya outputnya kayak begini. Anda outputnya kayak gini nggak? Apanya? Apanya nggak bisa? Ternyata nggak bisa. Waduh. Coba pakai Jupyter Notebook. Dibuka pakai Jupyter Notebook, coba. Jupyter Notebooknya dibuka. Itu pakai apa? Jupyter Lab. Kenapa? Errornya apa errornya? Ini perhatikan datanya. Di sini ada koma, ada koma, ada koma, ada koma, ada koma, ada koma. Ya. Ya, oke. Coba yang masih error siapa aja masih error? Ya, kalau nggak ada keterangan error berarti baik-baik saja. Fiturnya belum mau running. Hah? Maksudnya? Fiturnya dipanggil aja. Panggil. Jangan nama gue dipanggil. Sudah. Sudah ada belum fiturnya? Ya, oke, sudah ya. Oke, nah. Ya, oke. Nah, coba di sini ya. Nah, di sini coba perhatikan di sini ya. Tadi kita bilang di sini ada apa? Pre-processing. Jadi kalau di sini ada pre-processing, maka pre-processing ini adalah merujuk pada processing yang di
atas. Nah, yang kita gunakan nama metodenya namanya min max scaler. Ya, sekali lagi kita adalah pengguna aja, kita pakai aja. Nah, di sini library-nya adalah preprocessing, ini metodenya adalah min max scaler. Kemudian fiturnya adalah argumennya, parameternya. Ini adalah untuk mengatur skalanya. Jadi kita di sini bisa ngatur skalanya. Di sini contohnya berapa? 0 sampai 1. Nah, data yang tadi di sini macam-macam, kita akan scaling. Jadi nilainya di antara 0 sampai 1 ya. Silahkan di running. Silahkan di running. Oke. Nah, sekarang lihat hasilnya. Sekarang ini sama sebenarnya dengan nilai yang di atas. Bedanya sekarang ini adalah skalanya dari 0 sampai ini ada nilai yang paling kecil nggak? Di sini nilai paling gini deh. Ini nilai paling kecil yang mana? Min 700. Ya, ini adalah nilai yang paling kecil. Nah, nilai paling kecil ini sekarang nilainya di berapa? 0. Jadi kita ubah gitu loh. Jadi scaling itu kita rubah formatnya. Coba kita perhatikan. Ya, jadi yang paling besar siapa paling besar? 10.000. Nah, 10.000 itu sekarang berubah menjadi 1. Jadi sebenarnya kalau mau dibahas nanti ada rumusnya. Ini rumusnya nih, ya. X data dikurang min dibagi dengan max dikurang dengan min, ya. Tapi kalau mau gampangnya kita pakai ini aja. Nah, sekarang silakan di kernel, kemudian restart kernel and clear all output lagi. Saya pengen range datanya dari -1 sampai 1. Apa yang Anda harus ubah? Ya, bit-to-range, pintar ya. Bit-to-range kita ubah menjadi berapa? -1 ya. Tapi kalau Anda sudah restart, awalnya harus di running lagi. Ya, yang awalnya harus di run lagi. Silakan di run lagi. Ya. Apanya beda? Scale feature. Oke, datanya sama nggak datanya? Yakin. Range fiturnya berapa? 0 sampai 1 apa -1 sampai 1? Ini saya copyin deh datanya nih. Yang punya saya ya. Siapa tahu ada beda 0 1 gitu ya. Ya, oke. Coba kita run lagi. Tanganmu nakal. Ya, kita run lagi. Sekarang berapa skalanya? -1 sampai 1. Kita run lagi. Nah, oke, coba dilihat sekarang. Ada nilai -1 enggak? Ada ya. Ada nilai 1 enggak? Ada. Nah, di antara dua nilai ini ini bentuk konversinya. Ya, itu adalah bentuk tapi kalau kita cek fiturnya tetap ada di sini ya. Tetap menyimpan nilai aslinya. Karena kita membuat dua variabel yang nanti saya jelasin dua perintah di sini. Sebelum ke sana, coba saya mau muter dulu. Nih suara. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini rekornya udah hampir sejam ya, 7 menit lagi. Coba kita lihat formatnya. Ya. Di sini ada beberapa library yang kita gunakan. Nanti di pertemuan 742 ada cara yang berbeda. Ya, saya bahas dulu yang di sini. Yang pertama di situ ada NumPy ya. NumPy numeric Python. Ini S itu adalah aliasnya adalah NP gitu ya. Oke. Yang kedua di situ ada from sklearn import pre-processing. Ini kalau saya ngajarinnya kayak begini ya. Oke. Anak-anak ya, silakan buka sklearn gitu ya. Kemudian cari sklearn documentation. Di situ Anda ketemu dengan library yang ada implementasi dari machine learning ya. Nah, kalau saya langsung buka ke sini Anda bakal mual ya. Muales ya. Di sini adalah dokumentasi yang saya gunakan gitu ya. Ini semuanya ada di sini, tapi ya ibaratnya saya tidak mulai dari yang lengkap seperti ini. Ibaratnya kita coba yang kecil aja, nanti kita tambah. Nah, di sini ada sklearn yang bicara tentang pre-processing. Ya, nanti banyak gitu ya. Ada banyak lagi kalau Anda lihat dokumentasi di sini ya, yang bicara tentang lain-lainnya. Ini kalau saya langsung kasih ke sini, Anda bakal ngelihat banyak ya Pak gitu ya.
Di sini bakal banyak example-examplenya di sini ya, tapi saya nggak mau di sini dulu. Kita langsung di sini aja. Oke. Nah, perhatikan di sini yang harus Anda pahami adalah pertama, di sini ada NP, yang kedua ada pre-processing ya. Jadi kalau ketemu NP di sini maksudnya adalah NumPy. Fitur ini adalah variabel baru ya. Oke. Jadi fitur ini akan merupakan hasil dari proses yang di sini. Hasil proses di sini kita simpan dalam fitur. Fitur ini variabel. Variabel ini kita bisa ubah namanya, gitu ya. Maka ini, jadi fitur ini sekarang menyimpan data ini. Nah, yang penting dua perintah di sini. Dua perintah di sini nanti formatnya akan sama dengan yang lain-lainnya. Jadi salah satu kemudahan dari ini adalah formatnya seperti ini. Coba perhatikan di sini. Tadi kita punya apa? Library namanya apa? Pre-processing. Di dalam pre-processing ada satu metode namanya min-max-scaler. Min-max-scaler ini adalah metode yang kita gunakan untuk scaling. Gitu ya. Pak, kita nggak perlu ngoding dari awal lagi? Enggak ya, kita nggak usah ngoding dari awal, kita tinggal make saja. Kita tinggal tahu bagaimana caranya, gitu ya. Jadi nanti ketika presentasi ya, ibaratnya di sini Anda tinggal make aja. Yang penting bisa menjelaskan proses ini adalah proses mengubah format data yang tadinya seperti ini menjadi range berapa? -1 sampai 1 atau 0 sampai 1. Sampai situ aja saya udah seneng gitu ya. Nanti Anda bisa kembangkan lagi gitu ya. Kalau Anda nanti kembangkan lagi di tempat kerjaan gitu ya, ibaratnya Anda sudah minimal basicnya, yang paling basic sudah saya ajarkan gitu ya. Nanti Anda bisa kembangkan lagi gitu ya. Yang pertama jangan takut salah ya, jangan takut. Yang sebenarnya mental itu yang coba saya tanamkan gitu ya. Jangan takut, coba aja, nggak bakal meledak laptopnya ya gitu ya. Ya, mumet itu pertamanya aja. Ya, lama-lama mumetnya terbiasa ya. Nanti mumetnya levelnya beda lagi. Ya sudah ya. Yang penting jangan inilah, jangan takut ya, jangan takut nyoba. Coba perhatikan di sini. Jadi di sini adalah proses kita, ibaratnya adalah nyeting toolsnya. Ya, toolsnya ini adalah scalernya. Caranya gimana? Pre-processing, min-max scaler, fiturnya range berapa? -1 sampai 1. Nah, ini settingan ini kita simpan dalam sebuah variabel namanya apa? Min-max scale. Jadi min-max scale adalah pre-processing yang kita gunakan untuk min-max scaler dengan range berapa? -1 sampai 1. Nanti ketika ketemu di part 2-nya, formatnya sama seperti itu, tapi yang kita gunakan adalah metode yang berbeda. Misalnya mana Pak? Misalnya kita di sini sklearn, pre-processing, label, binarizer ya. Kita pakai dua metode di sini. Maka nanti tinggal gini aja. Ini sebenarnya cara yang lebih cepat ya. Nah, ini caranya. Coba kita lihat apa bedanya yang pertama sama yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama coba kita lihat. Yang pertama apa? From, sklearn, import, preprocessing. Kalau yang kedua, from, sklearn, preprocessing, kita import label. Jadi yang ini lebih detail lagi. Kalau di sini kita harus tuliskan preprocessing titik min-max scaler. Karena min-max preprocessingnya di sini, kita berhentinya di sini. Tapi kalau di sini kita bisa mulai dari label binarizer ya. Jadi kalau di sini kita tulis titik min-max scaler juga bisa di sini ya. Oke, tapi seperti itu. Nah, kalau udah jadi nanti kita tinggal pakai apa? Min-max scale titik fit sama transform. Nanti di bawah di sini ada penjelasan apa bedanya fit sama fit transform sama fit transform. Silakan nanti dibaca aja. Saya mau masuk yang keduanya. Oke, gitu ya. Yang pertama tadi bisa dipahami ya. Oh, kok hilang? Oke, gitu ya. Jadi tadi apa? Kita pakai apa metodenya? Min-max scaler ya. Pakai apa? Min-max scaler, kemudian fiturnya adalah fitur range -1 sampai 1. Minimal sampai sini aja Anda paham gitu ya. Jadi nanti Anda bisa kembangkan. Ibaratnya pokoknya yang disampaikan bisa gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan datanya. Oke, kita masuk pembahasan berikutnya. Yang ini silakan dibaca aja dulu. Yang berikutnya adalah seperti ini ya. Kalau tadi scale-nya antara berapa sampai berapa? Kita bisa atur ya.
antara 0 sampai 1, minus 1 sampai 1, 1 sampai 4 itu bisa kita atur. Kalau di sini scale-nya beda lagi. Kita pengen ubah data ya, dimana nanti datanya akan memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi adalah 1. Udah pada belajar statistik belum? Udah dong ya? Udah ngerti yang namanya rata-rata belum? Kalau saya punya misalkan terdapat 30 mahasiswa. Ada berapa mahasiswa? 30 ya. Masing-masing mahasiswa memiliki IPK ya. Memiliki IPK. Betul? Nah, berarti ada X1, ada X2, ada X3, ada X4 sampai berapa? X30. Nilainya berapa X1? Ini misalnya nilainya 3,5. Nilai IPK ya. Ini misalnya 2,9. Ini berapa misalnya? 3,75. Ini berapa? 2,75. Ini berapa? 4 misalnya ya. Ada IPK 4 nggak? Semester awal semester ada nggak 4? Ada ya. Oke, Agus ya. Oh, kenal Agus ya? Udah anak sip sekarang ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mencari rata-rata? Apa yang maksud dengan rata-rata? Bagaimana mencari rata-rata? Mencari rata-rata gimana caranya? Rata-rata adalah X1 ditambah X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan berapa? X30 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 30. Itu namanya adalah rata-rata. Bisa dipahami seperti itu? Kalau standar deviasi apa standar deviasi? Standar deviasi apa? Standar deviasi apa? Standar deviasi adalah rata-rata dari jarak antara data dengan nilai rata-rata. Rata-rata dari jarak antara data dengan nilai rata-rata. Ini kan X1 nih. X1 dicari dengan rata-rata bisa nggak? Bisa ya. Nilai X1 dikurangi dengan rata-rata bisa? Bisa. Ditambah dengan X2 dengan jaraknya, X3 dengan jaraknya. Nah, ternyata kita bisa memiliki yang namanya distribusi normal. Pernah dengar dengan namanya distribusi normal? Kalau nggak salah pernah saya jelaskan di kelas ini distribusi normal. Pernah nggak? Ingat nggak? Oh belum? Seriusan belum? Di statistik dijelasin nggak distribusi normal? Pernah ada. Jelas, pernah dong. Pak siapa dulu yang ngajar? Rick Davis. Rick Davis ya. Oke. Pernah lihat tabel seperti ini nggak? Distribusi normal. Nah, ini saya langsung ambil aja di sini. Distribusi normal. Data itu bisa bicara loh. Ini bentuk yang kayak benar deh saya ngomong di kelas ini masalah distribusi normal. Ingat saya ingat kok. Online dulu saya pernah sampaikan. Nah, ini adalah distribusi normal ya. Distribusi normal itu adalah seperti ini. Oke, pernah lihat seperti ini? Pernah benar? Coba bisa jelasin nggak? Ya, saya bisa tahu atau bukan saya ya, kita bisa tahu seseorang itu normal atau tidak berdasarkan distribusi normal seperti ini. Ya, nanti kita bisa mengambil populasi atau sampel ya. Oke, coba dilihat. Nah, di sini antara nilai dari sini sampai di sini ini adalah normal. Ya, ini adalah normal. Nah, di atas di sini ini tidak normal. Ya, tapi tidak normalnya positif ya. Tidak normal positif. Yang di bawah di sini sampai di sini itu namanya tidak normal negatif. Tidak normal negatif. Nah, kita itu apa? Kita apakah orang rata-rata di sini? Apa nilai rata-rata di atas di sini nilainya? Atau nilai orang-orang yang enggak normal? Oke, kalau saya bilang ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah E, ini adalah F. Oke, apa hubungannya dengan yang tadi? Ya, ini nilai rata-rata kayak gini ya.
Ya tadi populasi ini sampel gitu ya. Misalkan nilai rata-rata jam berapa sih ya? Masih ada waktu? Masih ya. Nilai rata-rata IPK di kelas ini adalah 3,2. Bisa dipahami ini? Nilai rata-rata IPK di kelas ini rata-ratanya berapa? 3,2. Kemudian saya cari rata-rata dari jarak dari data ke rata-ratanya, kita katakan sebagai standar deviasi. Standar deviasinya misalkan saya dapatkan nilainya adalah 0,2. Ini misalkan ya. Ya, ini misalkan. Berapa standar deviasinya? 0,2. Standar deviasi itu nilainya seperti ini ya. Ini rata-rata seperti ini. Nah, coba kita lihat ya. Jadi orang normal itu seperti ini ya. Kalau kita punya ini nilai rata-rata ya, nilai rata-rata ditambah dengan 1 standar deviasi, nilai rata-rata ditambah dengan 2 standar deviasi, nilai rata-rata dikurang 1 standar deviasi, nilai rata-rata dikurang dengan 2 standar deviasi. Tadi rata-ratanya berapa? 3,2. Rata-ratanya adalah 3,2. Standar deviasinya berapa? 0,2. Kalau misalkan nilai rata-rata 3,2 kemudian standar deviasinya 0,2, maka ini adalah 3,2 ditambah dengan 0,2. Berapa nilainya? 3,4. Nilai ini itu biasanya kalau distribusi normal ada sebesar 34,1%. Itu rata-rata, itu orang normal ya. Di rata-rata di atas sedikit itu adalah masih normal. Nah, kemudian kalau yang X rata-rata dibagi dengan 2 standar deviasi berarti berapa? 3,2 ditambah dengan berapa? 0,4. Karena 2 kali ya. Maka berapa dia? 3,6. Maka ini juga termasuk normal, tapi frekuensinya rasionya ada berapa? 13,5%. Nah, dalam satu sampel atau dalam populasi ternyata juga ada orang yang saya katakan tidak normal. Ada berapa? Biasanya ada 2,1%. Berarti nilainya berapa? Itu adalah orang-orang yang di atas 3,6 sampai 4. Ya, itu ibaratnya udah di luar inilah normal lah ya. Tapi normalnya yang positif. Kalau yang ini berapa berarti? 3,2 ditambah dikurang dengan berapa? 0,2. Berarti berapa? 3. Yang di sini berapa? 3,2 dikurang dengan 0,4 berarti berapa? 2,8. Nah, range data dari sini sampai sini itu yang dikatakan sebagai orang-orang yang masih dikatakan sebagai normal. Maka dikatakan sebagai distribusi normal. Nah, 2,1% yang ada di bawah dan 2,1% yang ada di atas itu dikatakan sebagai tidak normal ya, katakanlah seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan lah berarti saya di mana? Oh, saya masih ada di A gitu ya. Saya masih ada di mana? Oh, saya masih normal di B gitu ya. Ya. Nah, kebanyakan itu orang-orang tuh ada di sini. Ya, kebanyakan itu ada di sini. Ya, itu adalah distribusi dari kalau itu distribusinya normal ya. Ini bisa kita pakai di mana-mana ya. Kalau yang distribusi datanya adalah normal. Nah, apa hubungannya dengan rumus yang tadi? Rumus yang tadi kita ingin mendapatkan sebuah skala yang memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi adalah 1. Kita kondisikan dia rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Ini kalau Anda belajar statistik banyak kita kondisikan seperti ini. Ya, caranya gimana? Caranya kita tinggal pakai metode namanya adalah standar skalar. Bedanya dengan yang tadi, di sini tidak ada argumen atau parameternya. Dengan data yang sama di sini, silahkan ya, kita bisa mengubah datanya sekarang menjadi ini kalau dicari ya, ini rata-ratanya adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1 gitu ya. Oke guys, masih ada waktu kah? Ya, oke. Ya, jadi itu ya pengertian dari rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini sebenarnya materi dari statistika statistik 2 biasanya ya, statistik 2. Oke, udah selesai nih ya. Ini udah selesai, ini rumusnya kalau mau dibahas. Ya, saya ambil nafas dulu 2 menit. Kita lanjut ke part 2-nya ya. Kita lanjut ke
part 2-nya. Silahkan di prosesnya sama seperti tadi. Caranya gimana? Klik kernel. Sekarang masuk di mana kita? Pertemuan 7 part 2 gitu ya. Silahkan diklik kernelnya, kemudian restart kernel and clear all output. Sudah diklik? Sudah di restart? Oke, sekarang kita ketemu dengan bagaimana mengubah data yang tipenya adalah nominal menjadi numerik ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada how to change, bagaimana mengubah ya, bagaimana mengubah nominal data menjadi apa? Menjadi numerik data. Kok perlu kita lakukan seperti ini Pak? Perlu, karena alasannya ada beberapa algoritma yang dia hanya menggunakan numerik data. Gitu ya. Oke, silakan, sudah di reset belum? 5 menit kayaknya bisa ini. Ya, minggu depan kita lanjutkan lagi. Ya, ini tadi sudah ya. Kita langsung di sini. Oke. Kok nggak ada di sini? Oke, udah ya. Nah, silakan. Udah 0 belum? Udah ya. Silakan di restart. Silakan di start. Silakan di start. Silakan sekarang dilihat datanya, ya. Mbak Alma, mana Mbak Alma? Ini data numerik apa bukan? Ini data numerik apa bukan Mbak Alma? Ini menyimpan angka bukan? Bukan. Ini angka nominal apa ordinal? Ordinal. Kenapa ordinal? Alasannya aja. Kalau ordinal harus bisa diurutkan kan? Ini bisa diurutkan nggak? Kota Bandung apakah lebih tinggi kondisinya dari Jakarta? Kota Tangerang apakah lebih tinggi posisinya daripada kota yang lainnya? Enggak ya, berarti ini apa? Ini adalah nominal. Oke. Nah, sekarang kita lihat datanya. Datanya di sini ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Silakan di-run aja dulu. Silakan di-run dulu. Silakan di-run, silakan di-run, silakan di-run, silakan di-run. Dah beres. Oke. Silakan Anda run yang terakhir di sini. One hot classes, silakan di-run. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita lihat. Di sini kita lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin bagaimana mengubah nominal data menjadi numerik data. Ingat di sini datanya tidak punya urutan ya. Coba kita lihat di sini. Kalau kita panggil atribut classes, urutannya apa? California, Delaware sama Texas ya. Oke. Ini penjelasannya gini penjelasannya. Saya punya satu inputan. Inputannya itu adalah city ya. Apa namanya? City itu apa? Kota. Nah, kotanya ada berapa kelasnya, ada berapa value-nya? Ada 3. Apa aja? California. Yang kedua apa? Delaware. Satu lagi apa? Texas ya. Ini inputannya ya. Ini adalah value-nya. Coba. Sekarang kita akan rubah. Pertama apa tadi? California. Yang kedua apa? Delaware. Yang ketiga apa? Texas. Oke ya, semua sudah? Oke, sekarang ada berapa data yang kita miliki? Kok di sini. Ada berapa data yang kita miliki? 5. Apa aja? Texas, California, Texas, Delaware, Texas. Oke. Yang pertama datanya siapa? Texas. Texas benar? Texas. Ini apa? Ini Texas bukan? Kalau bukan kita kasih nilai 0. Delaware berapa? 0. Yang pertama apa? Texas. Berarti kalau datanya seperti ini maka itu adalah menyimpan Texas. Yang kedua apa yang kedua? California. Berarti di sini 1, di sini 0, di sini 0. Oke, karena dia California. Yang ketiga apa? Texas.
berarti 001. Yang keempat apa? Delaware, berarti ada apa? 010. Berikutnya berapa? Texas lagi 001. Coba lihat 001 100 001 010 001. Sama apa enggak? Sama ya? Sama. Ini salah satu cara yang paling sering digunakan nanti. Ya. Itu adalah mengubah yang tadinya formatnya adalah nominal menjadi numerik. Jadi disimpannya seperti ini. Ya, berarti dia tergantung konteksnya ya. Kalau di sini konteksnya adalah city. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini jadi yang kita simpan ini nilainya. Jadi kita simpan 001 100 001 ya. Tapi sebenarnya yang kita simpan yang pertama adalah Texas, yang kedua adalah apa? California. Tapi sebelumnya kita punya info tentang kelasnya di sini. Masih ada waktu? Habis ya? Habis ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini nanti saya up di ya, ini stop recording aja.